Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di sini kita akan belajar mengenai proses kewirausahaan. Pertama, apa itu wirausaha? Wirausaha adalah bekerja sendiri atau self-employment, menurut Richard Cantillon tahun 1775. Seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil risiko dan juga ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan juga menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya, menurut Zimmer dan juga Norman tahun 2002. Seorang inovator yang menggabungkan teknologi yang berbeda dan konsep-konsep bisnis untuk menghasilkan produk atau jasa yang mampu mengenali setiap kesempatan yang menguntungkan, yang menyusun konsep perusahaan, dan yang berhasil menerapkan ide-idenya. Berusaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan juga menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil tindakan yang tepat dan juga guna memastikan sukses. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan yang kreatif dan juga inovatif dalam menemukan dan juga menciptakan berbagai ide. Setiap pikiran, langkah wirausaha adalah bisnis. Adapun ciri-ciri kewirausahaan adalah selalu bertanggung jawab, bisnis dan juga sosial, komitmen terhadap usaha, memiliki risiko yang moderat, berbagi kemampuan untuk sukses, cepat melihat peluang, orientasi fid dunya wal akhirah hasanah. Selalu melihat kembali kondisi masa lalu, sikap haus terhadap kemaslahatan umat, skill dalam organisasi, toleransi terhadap ambisi dan juga fleksibilitas tinggi. Bentuk kegiatan wirausaha. Yang pertama, dikelola sendiri, dikelola orang lain. Dikelola sendiri artinya pengusaha memiliki modal uang dan juga kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Adapun dikelola orang lain adalah pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Bagaimana cara berwirausaha? Yang pertama, wirausaha dapat dijalankan seorang atau sekelompok orang. Jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial dan juga sosial atau kedua-duanya. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Menyetor modal dan juga pengelolaan ditangani oleh pihak mitra dalam bentuk saham sebagai bentuk kepemilikan. Bagaimana etika dan juga norma setiap pengusaha? Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua bertanggung jawab, ketiga menepati janji, keempat disiplin, kelima taat hukum, keenam suka membantu, dan ketujuh adalah komitmen dan menghormati. Yang terakhir adalah mengejar prestasi. Adapun tujuan dan juga manfaat dari etika wirausaha. Yang pertama, tujuan harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Dan manfaatnya, etika dalam perusahaan adalah yang pertama, persahabatan pergaulan. Selanjutnya, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan terakhir adalah membina dan juga menjaga hubungan. Sikap dan perilaku kewirausahaan adalah yang pertama, sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan, ataupun sikap dan perilaku tersebut adalah 1. Jujur dalam bertindak dan bersikap. 2. Rajin tepat waktu dan tidak malas. Ketiga, murah senyum, ramah tamah, dan pandai bergaul. Keempat, fleksibel, juga suka menolong pelanggan. Yang kelima, yang terakhir adalah tanggung jawab dan juga memiliki rasa memiliki perusahaan. Adapun ciri wirausaha yang berhasil. Yang pertama, memiliki visi dan juga tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif. Ketiga, berorientasi pada prestasi. 4. Berani mengambil resiko. Kelima, kerja keras. Keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. 7.
berkomitmen pada berbagai pihak, yang terakhir, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Ada 3 jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra. Yang pertama adalah necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Yang kedua, replicative entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan juga kejatuhan. Yang ketiga, innovative entrepreneur atau wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan juga meningkatkannya. Faktor-faktor keberhasilan usaha ada 3. Yang pertama, mengembangkan rencana usaha. Yang kedua, kemampuan manajemen. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal. Adapun rencana usaha. Untuk merencanakan usaha, kita perlu memiliki konsep. Apa itu konsep? Konsep adalah rencana usaha merupakan dokumen yang menggambarkan semua kegiatan secara detail dalam rangkaian pendirian bisnis baru atau pengembangan bisnis. Rencana usaha merupakan petunjuk tentang arah usaha. Rencana usaha merupakan pemikiran sistematis terhadap berbagai masalah yang dihadapi saat memulai atau membangun usaha. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan itu untuk meyakinkan diri kita atau orang lain bahwa kita mampu menjalankan bisnis. Selain itu, untuk menguji kelayakan bisnis yang akan kita jalankan atau untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Adapun fungsinya. Fungsinya adalah menghindari keputusan yang tidak rasional dalam mendirikan bisnis baru atau mengembangkan bisnis. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan usaha dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi. Sebagai pedoman bagi manajemen perusahaan untuk menjalankan usaha, perencanaan tenaga kerja, perencanaan operasi, perencanaan pemasaran, dan juga perencanaan kebutuhan dana. Adapun proses penyusunan rencana usaha. Langkah pertama adalah mengidentifikasi produk atau jasa. Tujuannya adalah untuk menggambarkan produk atau layanan jasa yang diberikan. Yang kedua, informasi yang dibutuhkan. Adapun informasi yang dibutuhkan adalah jenis produk atau barang jasa. Apa keunikan produk dibandingkan produk yang lain? Meliputi skopus atau kualitas atau layanan purna jual. Gambaran tentang prospek bisnis secara makro meliputi perkembangan pasar, karakteristik pasar, tingkat kematangan produk, dan pengaruh teknologi. Yang kedua, merencanakan pemasaran. Tujuannya adalah untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, potensi pasar, sasaran konsumen, serta bagaimana strategi yang diterapkan agar target market share dapat dicapai. Informasi yang diperlukan yang pertama adalah analisa lingkungan pemasaran secara mikro atau internal maupun makro atau eksternal. Analisa potensi pasar meliputi segmentasi pasar, sasaran pasar, juga proyeksi market share. Yang terakhir adalah strategi pemasaran, meliputi produk, harga, promosi, dan juga distribusi. Langkah ketiga adalah merencanakan operasi atau produksi. Tujuannya untuk memberikan pedoman dan juga gambaran yang lengkap bagaimana usaha tersebut dijalankan secara efisien. Yang kedua, informasi yang diperlukan meliputi pemilihan lokasi usaha berdasarkan pasar, bahan baku, ataupun tenaga kerja, perencanaan teknologi dan juga kebutuhan peralatan, perencanaan kapasitas, perencanaan tata letak operasi atau produksi, perencanaan kebutuhan bahan atau stok, dan gambaran tentang metode operasi atau produksi. Langkah selanjutnya adalah langkah 4, yaitu merencanakan SDM dan fasilitas pendukung. Tujuannya untuk merencanakan kebutuhan, kualifikasi, personalia, deskripsi tugas, struktur organisasi, serta kebutuhan fasilitas.
Informasi yang diperlukan meliputi tenaga kerja yang dibutuhkan, persyaratan keterampilan manajerial, tugas, wewenang dan organisasi personalia, sistem penggajian, bonus atau insentif, perencanaan kebutuhan fasilitas pemilik, dan kebijakan hubungan dengan pelanggan. Langkah kelima adalah merencanakan keuangan. Tujuannya untuk merencanakan kebutuhan dana dan juga gambaran keuntungan. Informasi yang diperlukan meliputi besarnya kebutuhan yang diperlukan, besarnya kebutuhan dana, proyeksi penjualan, proyeksi biaya, proyeksi neraca, proyeksi aliran dana, proyeksi laba atau rugi, break-even point atau BIP, atau titik impas, dan analisa rasio keuangan. Adapun break-even point atau BIP adalah titik impas, titik yang menunjukkan di mana volume produk yang dijual atau pendapatan reference dapat tepat sama dengan biaya total yang digunakan. Dengan kata lain, tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Di mana BIP sama dengan FC per P per V. Dengan keterangan, BIP adalah jumlah unit atau kuantitas produk yang dihasilkan atau dijual. FC adalah fixed cost atau biaya tetap. V adalah variable cost atau biaya variabel. P adalah harga jual per unit atau price. Contohnya, diketahui biaya variabel FC sama dengan 40, biaya tetap Rp 300.000 dan harga jual per unit adalah 100. Berapakah yang harus diproduksi atau dijual agar perusahaan tidak rugi? BIP sama dengan 300.000 per 100 dikurang 40 sama dengan 5.000 per unit. Artinya, jumlah minimal yang harus diproduksi dijual agar tidak rugi adalah 5.000 per unit. Adapun kemampuan manajemen. Faktor-faktor penyebab kegagalan. Yang pertama adalah manajemen incompetence, yaitu ketidakmampuan manajemen. Lack of experience atau kurang berpengalaman. Poor decision making ability, yakni kelemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan. 4. Poor financial control, yaitu lemahnya pengawasan terhadap keuangan. Kelima, deterioration of working capital, yaitu kemerosotan posisi modal kerja. Yang keenam, declining sales, yaitu sering menemukan penurunan pada volume penjualan. Ketujuh, declining profit, yaitu terjadinya penurunan laba atau keuntungan. Yang kedelapan adalah increasing debt, atau sebaliknya hutang terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan modal, ada jenis modal. Yang pertama, modal kerja atau working capital, modal pemilik atau equity capital. Untuk modal pemilik itu equity capital dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan juga modal ventura. Ini adalah cara berwirausaha atau entrepreneur. Yang pertama, membeli, membuat, dan juga menjual. Adapun tanda-tanda kegagalan dalam berusaha. Yang pertama, penjualan menurun. Kedua, perbandingan utang semakin tinggi. Ketiga, biaya operasi meningkat. 4. Pengurangan dalam modal kerja. Dan yang keenam, ada keuntungan. Yang kelima, ada keuntungan menurun atau kerugian meningkat. Itulah tadi penjelasan mengenai kewirausahaan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga kita bisa diberikan kesehatan dalam menjalani kehidupan ini. Maka dari itu, semangat dalam belajar dan juga semangat dalam berwirausaha. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.